Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan situasi di Pulau Hachinosu yang sangat heboh karena sebelumnya Mihawk menggunakan tebasan kegelapan untuk menetralkan teknik black hole milik Blackbeard. Tadinya, Shanks dan Ben Beckman cukup khawatir karena meski mereka berdua bisa melindungi diri mereka dari black hole itu dengan pelindung House Shokuhaki, tapi para kru lain seperti Lucky Row, Yasop, Building Snake, Hongo, Howling Gap, Monster, dan lain-lain yang tidak memiliki House Shokuhaki akan berada dalam bahaya besar, sehingga tentu itu adalah situasi yang benar-benar gawat. Untung saja, Mihawk sudah berada di dekat area tengah kota itu, sehingga dia langsung menggunakan tebasan kegelapan ke arah black hole tersebut untuk menghentikan penyebarannya agar tidak semakin luas. Tebasan kegelapan serta black hole itu pun saling tarik-menarik dan membentuk semacam bola yang membuat penyebaran kegelapan itu menjadi terhenti. Kemudian, Mihawk langsung menebas bola kegelapan itu, sehingga kegelapan tersebut langsung musnah. Semua orang di sana menjadi terkejut, bahkan Ben Beckman yang sedang berada di area yang sama dengan Mihawk juga merasa terkejut juga. Sebenarnya, dulu Shanks sering menceritakan kepada Ben Beckman bahwa Mihawk memiliki suatu teknik unik yaitu tebasan kegelapan. Namun, Ben Beckman tidak menyangka bahwa tebasan kegelapan itu bisa menetralkan black hole milik Blackbeard. Ben Beckman pun berterima kasih kepada Mihawk karena aksinya itu telah menyelamatkan rekan-rekannya yang lain. Mihawk menjawab, tidak usah berterima kasih. Bagaimanapun juga, Mihawk saat ini bagian dari aliansi bajak laut Akagami. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang memang dia anggap perlu. Ben Beckman fokus saja pada musuh yang sedang dihadapi saat ini, supaya mereka berdua bisa segera sampai ke area tengah pulau dan membantu Shanks melawan Blackbeard secara langsung. Mereka berdua pun langsung fokus lagi ke tugas masing-masing. Mihawk bertarung melawan banyak orang di sana yang masih tersisa cukup banyak, sedangkan Ben Beckman fokus bertarung melawan satu orang dengan kemampuan yang cukup hebat. Orang tersebut merupakan salah satu kapten dari aliansi Blackbeard yang belum lama ini mengonsumsi ramuan Dokyu, sehingga mengalami peningkatan energi dan kekuatan secara instan. Meski begitu, Ben Beckman tentu unggul dalam pertarungan ini, karena sang kapten bajak laut Akagami tersebut memiliki kualitas bertarung yang sangat luar biasa. Mihawk yang tengah menghadapi banyak orang juga tampak sangat unggul, sebab tak ada satupun dari mereka yang mampu untuk membuat sang pendekar pedang terkuat di dunia itu menjadi terdesak. Bahkan Mihawk bertarung dengan santai tanpa memakai jurus-jurus yang memiliki nama. Basic attack saja sudah cukup untuk melawan banyak musuh itu. Bisa dibilang, Mihawk lebih effort untuk menghentikan black hole Blackbeard tadi daripada melawan banyak musuh di sana. Tapi secara tiba-tiba muncul gangguan baru. Vasco Shot datang ke sana bersama dengan 3 aliansi bajak laut Blackbeard. 3 aliansi itu terdiri dari seorang kapten dan 2 kru terbaiknya. Kapten tersebut juga telah mengonsumsi ramuan dari Dokyu bersama dengan Vasco Shot. Mereka tidak bertarung dengan sembarangan. Mereka paham bahwa Mihawk tak boleh diserang dengan cara yang ceroboh. Nama besar dan reputasi dari si mata elang itu sudah cukup jelas menegaskan kualitasnya sebagai salah satu petarung top tier di lautan. Dengan begitu, Vasco dan 3 aliansi itu pun memakai strategi-strategi yang cukup bagus. Ada yang mengambil posisi untuk serangan jarak menengah, ada yang melancarkan serangan jarak dekat, dan ada pula yang bertindak sebagai pengecoh. Sekilas, strategi mereka berjalan dengan baik dalam memberi perlawanan kepada Mihawk. Namun, tak butuh waktu lama bagi Mihawk untuk membuat mereka terdesak. Ketajaman mata elang yang dipadukan dengan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi membuat dia bisa membaca serta memahami dengan cepat alur strategi musuh, sehingga dia pun langsung tahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi itu. Tak lama berselang, Mihawk segera memakai suatu teknik serangan kuat. Dia melancarkan tebasan dengan haki yang besar yang membuat 2 kru terkuat kapten aliansi di sana seketika langsung tumbang. Padahal 2 kru terkuat ini bukan orang biasa. Saat mereka bertarung bersama, mereka menjadi sangat kuat dan juga merepotkan. Namun di hadapan Mihawk, 2 orang ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Mereka kalah dengan 1 serangan kuat. Vasco lalu bilang kepada kapten aliansi dari 2 orang ini bahwa memang bukan ide yang bagus untuk memulai pertarungan melawan Mihawk. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, hal itu memang harus dilakukan karena jika tidak, Mihawk akan menjadi ancaman yang semakin besar. Contohnya tadi, di mana Mihawk sempat menetralkan black hole milik Blackbeard. Jika Mihawk dibiarkan terus begitu saja, dia akan mengganggu teknik-teknik Blackbeard yang lain. Jadi dengan menghentikan Mihawk di sini, maka itu akan mempermudah Blackbeard yang sedang bertarung melawan Shanks 1 lawan 1. Lagi pula, mereka sudah terlanjur bertarung melawan Mihawk sekarang. Maka Vasco Shot dan kapten aliansi itu harus melanjutkannya dengan strategi yang lebih baik. Sang kapten itu mengambil jarak dekat dengan serangan-serangan langsung memakai Buso Shoku tingkat tinggi, sedangkan Vasco Shot mengambil jarak menengah dengan teknik-teknik semburan api dari kekuatan buah iblis
alkoholnya. Meski kombinasi ini cukup bagus, tapi lagi-lagi Mihawk mampu membaca dan menangani serangan mereka berdua. Mihawk langsung melancarkan serangan yang membuat si Kapten Aliansi itu terhempas. Kemudian dia menebas serangan api Vasco dengan teknik pembelah api. Setelah itu, pertarungan Ben Beckman melawan salah satu Kapten Aliansi kuat yang dia hadapi tadi juga akan kembali mendapat sorotan. Ben Beckman telah semakin unggul dalam pertarungan itu. Lalu terlihat Kapten yang tadi dihempaskan oleh Mihawk pun kembali lagi untuk menyerang si mata elang itu dari jarak dekat. Pada saat yang bersamaan, Mihawk dan Ben Beckman melancarkan serangan kuat mereka kepada musuh mereka masing-masing. Mihawk menyerang Kapten Aliansi yang sedang menyerangnya itu. Begitu juga dengan Ben Beckman yang menyerang Kapten Aliansi lainnya yang ada di hadapannya. Serangan kuat dari mereka berdua pun sukses menumbangkan musuh masing-masing di tempat itu. Melihat hal tersebut membuat Vasco Shot langsung segera mundur. Dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin menang melawan Mihawk jika bertarung seorang diri. Apalagi ada Ben Beckman yang telah selesai mengalahkan musuh, di mana Ben Beckman juga bisa saja ikut campur dalam pertarungannya. Ketika Vasco Shot mundur, Mihawk melancarkan tebasan jarak jauh dan Ben Beckman juga menembak ke arahnya. Diserang bersamaan oleh dua orang itu sekilas membuat Vasco Shot tak mungkin bisa pergi lebih jauh lagi. Tapi tiba-tiba ada yang menghentikan serangan Mihawk dan Ben Beckman. Tebasan Mihawk ditangkis oleh Shiryu dan tembakan Ben Beckman ditahan oleh Avalo Bizarro yang muncul di sana. Vasco Shot tidak terlalu terkejut melihat Shiryu di sini, tapi dia kaget mengapa Avalo Bizarro turun dari bangunan tengkorak padahal lebih baik dia mengendalikan pulau dari atas sana saja. Vasco Shot pun berhenti mundur dan bertanya-tanya. Lalu dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada dua rekannya itu. Sementara itu, di area tengah kota, pertarungan Shanks melawan Blackbeard pun menjadi semakin panas. Blackbeard masih kesal karena tadi Mihawk menghentikan teknik Black Hole-nya yang sedang menyebar ke seluruh pulau untuk menyerap semua kru Shanks yang tidak memiliki Haoshoku Haki. Blackbeard mengerahkan banyak energi untuk menggunakan teknik itu. Apalagi Blackbeard juga mengatur agar Black Hole tersebut hanya menyerap para musuh saja, baik dari kalangan bajak laut Akagami maupun angkatan laut. Dia mengecualikan para komandan Titan, para aliansinya, dan juga para krunya agar tidak ikut terserap. Mengatur Black Hole seperti itu membuat energi yang terkuras 2 kali lipat lebih besar. Namun sialnya, Mihawk malah menghentikan Black Hole itu dengan tebasan kegelapan, sehingga usaha Blackbeard itu pun kini terbuang percuma. Shanks pun berkata, harus diakui bahwa teknik Black Hole Blackbeard tadi sangat mengerikan, karena Black Hole itu bisa menyerap segalanya. Mau itu pengguna buah iblis ataupun bukan akan terserap. Mau itu makhluk hidup ataupun benda mati juga semuanya bisa lenyap. Hanya pengguna Haoshoku Haki saja yang bisa melindungi diri dari Black Hole itu. Ini juga memang menjadi pertimbangan Shanks sejak lama untuk mengajak Mihawk beraliansi. Shanks tahu bahwa Mihawk punya tebasan kegelapan dan tebasan kegelapan itu bisa menjadi counter alami buah iblis Yami Yami no Mi milik Blackbeard. Jadi, akan sangat efektif jika mengajak Mihawk berperang melawan bajak laut Blackbeard di Pulau Hachirosu. Semua yang terjadi saat ini sudah direncanakan oleh Shanks sejak dulu. Blackbeard pun tersenyum dan berkata, harus diakui bahwa Shanks memang sangat cerdas. Namun Blackbeard heran mengapa Shanks tidak menguasai teknik tebasan kegelapan juga. Padahal Shanks juga adalah orang yang sangat berbakat sama seperti Mihawk. Padahal jika Shanks juga menguasai tebasan kegelapan itu akan lebih efektif. Shanks menjawab, perkataan Blackbeard memang ada benarnya. Namun ada suatu kondisi-kondisi tertentu untuk menguasai teknik tebasan kegelapan itu. Teknik tebasan kegelapan hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang memiliki aura haki gelap seperti Rayleigh dan juga Mihawk. Nah, sedangkan orang-orang seperti Roger dan Shanks memiliki aura haki yang terang sehingga mereka lebih cocok dengan teknik-teknik tebasan seperti Kamusari. Sekeras apapun Shanks berusaha, dia tidak akan bisa menguasai tebasan kegelapan dengan optimal. Karena pada dasarnya aura haki Shanks memang tidak cocok dengan teknik-teknik kegelapan. Jadi semua orang memiliki tipe aura haki masing-masing. Shanks yang aura hakinya terang lebih cocok dengan teknik Kamusari seperti Roger. Sedangkan Mihawk yang aura hakinya gelap lebih cocok dengan teknik tebasan kegelapan seperti Rayleigh. Blackbeard pun tertawa dan bilang jika dirinya seorang pendekar pedang, dia pasti akan bisa menguasai tebasan kegelapan itu dengan optimal. Namun sayangnya, Blackbeard tidak terlalu tertarik dengan teknik pengembangan haki. Dia lebih tertarik pada kekuatan buah iblis karena lebih simpel dan juga instan. Setelah memakan suatu buah iblis, dia bisa langsung menguasainya dengan cepat. Bahkan mencapai tahap awakening pun tidak terlalu sulit. Sedangkan teknik pengembangan haki membutuhkan waktu lama untuk melatih dan mengasahnya, sehingga dari segi waktu sangat tidak efisien. Blackbeard tidak ada waktu untuk latihan panjang semacam itu, karena dia ingin segera mewujudkan impiannya untuk menguasai dunia. Nah, menurut Blackbeard, kemampuan dasar haki ditambah dengan buah iblis kuat saja sudah cukup untuk mewujudkan impiannya itu. Seperti yang kita tahu, umur Blackbeard saat ini 40 tahun. Tentu di umur segitu, tidak ada waktu bagi Blackbeard untuk berlatih panjang, karena dia ingin segera mewujudkan ambisinya untuk menjadi raja dunia. Jadi wajar dia lebih memilih kekuatan instan seperti buah iblis. Sedangkan Shanks, meski dia sekarang berumur 39 tahun, tapi dia sudah berlatih haki dan teknik berpedang dari saat dia masih kecil, sehingga sekarang dia hanya tinggal menuai hasilnya saja. Setelah percakapan itu,
Shanks melancarkan suatu serangan hebat dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Lalu dia menyalurkan Haoshoku yang sangat besar di dalam tanah itu. Kemudian, Haoshoku haki itu pun memancar ke permukaan secara masif dan langsung menyerang Blackbeard. Blackbeard terlempar ke atas ketika terkena serangan tersebut, tapi dia tentu masih belum kalah sebab dia sempat memakai suatu teknik pertahanan kegelapan dari kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi, sehingga sebagian besar dampak dari serangan Shanks tadi bisa dia tahan. Namun meski begitu, sisa dampak dari teknik itu tak mampu ditahan oleh pertahanan kegelapan dari Blackbeard, sehingga tetap saja serangan Shanks terasa menyakitkan dan membuat Blackbeard cukup terluka di sana. Namun di saat yang bersamaan, Blackbeard melancarkan pukulan Gura-Gura no Mi ke arah Shanks. Shanks yang tadi pedangnya masih menancap di tanah pun tidak sempat menahan, sehingga dia memutuskan untuk menghindar. Namun dia sedikit terkena efek dari serangan Gura-Gura no Mi Blackbeard. Jadi baik Blackbeard maupun Shanks cukup terluka dalam adu serangan ini. Kemudian kapal Cross Guild yang sedang berada di pelabuhan Pulau Hachinosu pun akan mendapat sorotan. Di sana ada pertarungan yang terbilang cukup menarik. Pertarungan tersebut melibatkan salah satu kapten dari aliansi Blackbeard yang memiliki bounty sebesar 700 juta berry melawan jurumudi Cross Guild yang cukup kuat. Pertarungan ini berjalan dengan cukup seru dan juga cukup berimbang. Jadi jelas bahwa sang jurumudi ini bukanlah orang biasa karena dia mampu mengimbangi bajak laut dengan nilai bounty 700 juta berry itu. Lalu ada pula kelanjutan pertarungan Smoker dan Momosagi dalam menghadapi banyak orang dari aliansi Blackbeard yang mengepung mereka. Memang tidak ada aliansi kuat di sana, tapi karena jumlah musuh itu sangat banyak, tetap saja cukup merepotkan. Dua admiral itu pun harus bertarung dengan lebih fokus dan juga berhati-hati di tengah gempuran dari para bajak laut itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Elbaf akan ditampilkan. Di lift kapal yang sudah menuju ke dunia atas ada Zoro, Sanji, dan 3 kru Hajrudin. Sebelumnya Zoro dan Sanji sempat dihempaskan oleh Imu sampai jatuh ke dunia bawah, sehingga kini mereka harus naik lagi menggunakan lift kapal. Namun ada hal bagus juga dari pertarungan melawan Imu sebelumnya, yang mana kekuatan kutukan pedang Sandai Kitetsu milik Zoro terpicu oleh serangan-serangan sihir dari Imu, sehingga kekuatan kutukan pedang itu menjadi semakin kuat. Kini tampak pedang Sandai Kitetsu milik Zoro mulai bereaksi lagi. Hajrudin yang melihat itu pun tidak asing dengan aura pedang tersebut. Dia berkata dulu saat di rumah pelelangan Pulau Sabodi pun, dia juga pernah merasakan aura yang sama seperti itu pada pedang milik Rayleigh. Zoro dan Sanji pun kaget karena Hajrudin ternyata mengenal Rayleigh. Hajrudin pun menjelaskan bahwa dia pernah duduk bersebelahan dengan Rayleigh di rumah pelelangan Pulau Sabodi. Sekedar mengingatkan kembali, Hajrudin ini memang adalah raksasa yang dulu duduk di samping Rayleigh. Hanya saja memang penampilannya sangat berbeda. Saat itu dia tidak memakai armor sama sekali. Janggutnya juga terlihat lebih pendek. Nah, sedangkan di Pulau Elbaf ini, dia menggunakan full armor khas Elbaf dan janggutnya pun sudah lebih panjang. Jadi jelas penampilannya sangat berbeda. Berhubung di sini kekuatan kutukan Sandai Kitetsu milik Zoro semakin kuat dan Hajrudin juga berkata aura itu mirip dengan aura di pedang Rayleigh, maka sepertinya Zoro juga berpotensi menguasai teknik tebasan kegelapan seperti Rayleigh dan Mihawk. Tadi juga Shanks menjelaskan bahwa tebasan kegelapan bisa dikuasai oleh orang yang memiliki aura haki gelap, dan Zoro ini tampaknya memiliki aura haki gelap. Bisa dilihat dari jurus-jurus Zoro yang memiliki tema iblis dan monster. Dengan begitu, kini sudah ada 3 orang yang diketahui bisa menguasai teknik tebasan kegelapan, yaitu Rayleigh, Mihawk, dan juga Zoro. Zoro sudah punya potensi sehingga dia tinggal membangkitkan dan mengembangkan tebasan kegelapan itu. Beralih ke tempat lain lagi, pertempuran di Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Gorosei Warcury dan Gorosei Jupiter memakai berbagai teknik rahasia lain yang menghasilkan serangan-serangan yang kuat, tapi tidak sekuat serangan kombinasi mereka sebelumnya. Dragon dan Sabo pun bisa menangkis dan menghindari berbagai serangan tersebut dengan baik. Di sana, Dragon menyadari alasan mengapa mereka di sana tidak memakai serangan sekuat tadi, karena memang haki dari 2 Gorosei itu kini telah semakin berkurang. Setelah pertarungan panjang dan penggunaan jurus-jurus tingkat tinggi, memang wajar haki mereka berdua akan terkuras banyak. Jadi mereka memilih untuk memakai teknik-teknik dengan kekuatan yang lebih kecil demi menghemat haki. Dragon memang sangat ahli dalam membaca alur pertempuran dan memahami kondisi dari para musuh, sehingga wajar bila dia bisa menyadari hal seperti itu. Jadi mungkin sekarang Dragon akan bilang kepada Sabo, sudah saatnya untuk menyerang lagi, karena sebelumnya mereka berdua fokus bertahan usai diserang memakai teknik gabungan 2 Gorosei tersebut. Kemudian akan diperlihatkan pemimpin komunitas Lunaria dan kesatria suci dari keluarga Eton Baron yang terpental ke 2 arah yang berbeda setelah sebelumnya mereka saling serang dengan teknik kuat mereka masing-masing. Kebetulan di area tempat pemimpin Lunaria itu terlempar ada banyak orang dari pihak pemerintah dunia. Di sisi lain, di area tempat kesatria suci dari keluarga Eton Baron terlempar ada juga banyak orang dari pihak pasukan revolusi. Dengan begitu mereka pun langsung diserbu oleh musuh mereka masing-masing. Keduanya masih harus fokus bertarung
bertarung di area tempat mereka berada sekarang, dan untuk sementara waktu belum bisa bertemu kembali untuk melanjutkan duel mereka tadi. Keadaan dalam perang seperti ini memang sangat kompleks, sehingga terkadang musuh yang dihadapi selalu saja berganti. Berpindah ke tempat lain, markas cabang Angkatan Laut tempat Fujitora berada sekarang akan diperlihatkan juga di sana sang admiral itu masih menghadapi seorang bajak laut yang dulu menjadi penjahat di kerajaan Alabasta. Pada masa lalu Fujitora pernah mengalahkannya, dan kini Fujitora juga tampak unggul. Bahkan Fujitora tidak memakai jurus-jurus terkuatnya dalam pertarungan ini. Hal tersebut membuat penjahat dari kerajaan Alabasta itu frustasi dan merasa bahwa dirinya diremehkan oleh Fujitora. Fujitora pun akhirnya memakai salah satu tebasan gravitasi kuat untuk mengalahkan orang itu. Sebenarnya Fujitora bisa saja mengalahkan orang itu dengan teknik-teknik biasa, tapi karena keduanya pernah saling mengenal pada masa lalu, walau memilih jalan hidup yang berseberangan, sepertinya Fujitora tetap menaruh respek kepadanya. Nah, maka untuk menghormati orang itu, Fujitora mengalahkannya dengan salah satu jurus pamungkas agar kekalahannya menjadi lebih terhormat. Penjahat dari kerajaan Alabasta itu pun seketika langsung tumbang. Lalu Fujitora segera membantu para marinir lain untuk mengalahkan para pasukan dari orang itu. Dengan begitu, kini markas cabang tempat Fujitora berada pun sudah sepenuhnya aman. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!